Anak-anak, mari kita buka kembali buku tema 3G yang di pembelajaran yang ketiga di halaman 61. Masih ingatkah kamu dengan tari patenung pada pembelajaran 1? Dalam pertunjukan tari patenung, para penari menggunakan baju adat khas Bugis, yaitu namanya baju bodo. Sementara bawahan baju bodo yang dikenakan dalam tari patenung itu adalah berupa kain sarung sutra yang bermotif kotak-kotak dengan warna yang cerah. Nah, artinya anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang beberapa kain yang sebelumnya kamu sudah membaca, bahkan kamu sudah mengerjakan tugas yang mengetahui tentang karakteristik kain, lalu kemudian cara membuat, dan disitu alhamdulillah luar biasa dari jawaban kamu bagus-bagus dan mantap, unik. Baik, kita lanjutkan saja anak-anakku ya, yaitu kain tradisional Indonesia yang menawan. Keterampilan dalam membuat kain memang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Buktinya, bangsa Indonesia menghasilkan berbagai jenis kain tradisional yang coraknya sangat menawan. Kain tradisional dihasilkan oleh suku-suku bangsa di Indonesia. Kain tradisional itu adalah kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan juga digunakan untuk kepentingan adat dan istiadat. Ada beberapa macam kain tradisional yang sudah cukup dikenal, seperti ada yang namanya ulos, ada yang namanya batik, songket, sutra Bugis, ada juga namanya Prada, lalu ada lagi namanya tenun Dayak, sesaringan, dan kain bebali. Nah, berikut ini beberapa jenis kain tradisional dan cara membuatnya. Yang pertama, kain ulos. Kain ulos merupakan kain tenun dari Batak, Sumatera Utara yang ditenun menggunakan alat tenun tradisional. Warna kain ulos ini adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas ataupun juga perak. Kain ulos awalnya hanya berbentuk seperti selendang, tetapi saat ini kain ulos sering digunakan orang Batak saat menghadiri acara-acara penting. Nah, berarti kain ulos ini masih dibuat secara tradisional, artinya masih menggunakan tenaga manusia. Dia belum menggunakan mesin, ya anak-anak. Lalu selanjutnya, yang kedua namanya kain batik. Kain batik merupakan kain tradisional dari daerah Jawa. Batik dibuat di atas kain mori yang digambari motif tertentu dengan menggunakan malam dengan canting. Kemudian kain dicelupkan ke pewarna alami. Motif atau corak batik bukan hanya sekedar indah, namun juga mengandung berbagai lambang dan makna masing-masing. Sementara kalau kain ulos tadi itu dari Sumatera Utara atau di daerah Batak gitu ya. Sementara kain batik ini adalah kain adat atau kain yang sering dipakai itu di daerah Jawa. Dan kain batik ini juga cara pembuatannya pun masih secara tradisional ya, menggunakan
menggunakan canting. Kalau bahasanya di sini itu yang biasanya dibuat untuk eh, mendesain atau mengukur warna-warnanya sudah cakep, sudah jadi, lalu kemudian dicelupkan ke pewarna alami supaya lebih mengkilat, lebih bagus dan juga lebih indah dalam pemakaiannya. Lalu kemudian yang ketiga ada kain songket. Kain songket ini adalah kain tradisional khas Melayu dan Minangkabau. Songket ditenun menggunakan alat tenun tradisional dengan benang emas dan juga perak. Songket memiliki berbagai motif tradisional yang merupakan ciri khas budaya setempat. Artinya, kain songket ini di daerah-daerah Melayu yang memakainya seringkali dipakai, biasanya digunakan juga untuk tari-tarian dan juga pakaian-pakaian adat di daerah Melayu seperti ada Minangkabau, termasuk juga di daerah Palembang, bahkan juga termasuk di daerah kawasan Malaysia ya, yang berhubungan dengan Melayu biasanya kebanyakan memakai kain songket. Adapun yang keempat itu namanya adalah kain sutra Bugis. Kain sutra Bugis ditenun dari benang yang dihasilkan dari ulat sutra atau kokon kalau daerah Bugis menyebutnya ya, yaitu sebutan masyarakat setempat. Sementara sarung sutra Bugis ini digunakan sebagai bawahan baju bodo atau pakaian tradisional Sulawesi Selatan. Sarung sutra Bugis memiliki motif kotak-kotak yang berbeda-beda dengan warna yang cerah. Nah, itulah keempat macam kain yang ada di Indonesia yang ada secara pembuatannya itu masih secara tradisional dan sudah ada juga yang dibuat secara modern. Nah, berbicara masalah kain, anak-anak kamu tahu bahwa dari bentuk kain itu ada yang berbentuk segi empat dan juga mungkin ada juga yang berbentuk persegi panjang. Oleh karena itu, berkenaan dengan bentuk, maka apakah kamu semuanya anak-anak masih ingat dengan lipatan simetri? Nah, oleh karena itu coba kita lihat ya, perhatikan bangun belah ketupat yang ada di bawah ini. Apakah belah ketupat termasuk bangun simetris? Lalu kemudian berapa jumlah simetri lipatnya? Yaitu perhatikan cara melipat bangun belah ketupat berikut ini. Cara pertama yaitu melipat dengan garis lurus, garis tegak lurus. Garis tegak lurus yang ada di belahan yang di belah ketupat. Lalu kemudian setelah dilipat dia akan menjadi seperti ini. Adapun cara yang kedua yaitu ada yang melipat secara garis datar dari belah ketupat itu dilipat secara mendatar seperti gambar berikut ini. Nah, setelah dilipat maka dia jadinya juga seperti gambar berikut ini. Artinya belah ketupat itu memiliki dua cara melipat bangun. Maksudnya adalah dua cara melipat bangun di atas, dan itu dikatakan bahwa pertama bangun belah ketupat di atas ya, bangun belah ketupat tersebut memiliki dua simetri putar. Berarti dua simetri putar saja. Lalu kemudian bangun belah ketupat di atas itu yang memiliki dua sumbu simetri. Berarti cuma dua sumbu simetri. Yang pertama tadi itu garis tegak, sumbu yang tegak. Lalu yang kedua adalah garis datar atau sumbu secara mendatar. Yaitu maka belah ketupat ini memiliki dua sumbu simetri saja. Oleh karena
Karena itu anak-anakku sekalian, coba kamu perhatikan penjelasan lebih jelasnya tentang bangun-bangun lipatan berikut ini. Silakan disimak baik-baik. Bangun yang pertama adalah bangun persegi panjang. Mari kita lihat, persegi panjang mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2. Persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat. Hasil dari lipatan ini akan saya buat garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah garis simetri, di mana adalah hasil dari lipatan dari persegi panjang. Bangun yang kedua yaitu persegi. Coba kita lihat, persegi mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4. Persegi mempunyai 4 simetri lipat. Bangun yang ketiga adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki berapa simetri lipat? Coba kita lihat. 1. Tidak bisa. Jadi, segitiga sama kaki mempunyai 1 simetri lipat. Yang selanjutnya yaitu segitiga sama sisi. Coba kita lihat. 1, 2, dan 3. Jadi, segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat. Yang selanjutnya yaitu segitiga sembarang. Coba kita lihat apakah segitiga sembarang mempunyai simetri lipat atau tidak. Setelah dilipat, ternyata segitiga sembarang tidak mempunyai simetri lipat karena tidak menjadi 2 bagian yang sama besar. Bisa dilihat. Bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang mempunyai 1 simetri lipat. Bisa dibuktikan. Pada saat dilipat seperti ini, bukanlah merupakan simetri lipat karena tidak membagi 2 bagian yang sama besar. Jadi, layang-layang hanya mempunyai 1 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Coba kita lihat, ada berapa simetri lipat pada belah ketupat? 1, 2. Belah ketupat hanya mempunyai 2 simetri lipat. Ini merupakan trapesium siku-siku. Ketika dilipat seperti ini, tidak menghasilkan simetri lipat. Jadi, trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat. Yang selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki, coba kita lihat memiliki berapa simetri lipat? 1. Tidak menghasilkan simetri lipat.
Jadi, trapesium sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat. Yang selanjutnya adalah lingkaran. Coba kita lihat, lingkaran mempunyai berapa simetri lipat? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita lihat bahwa lingkaran memiliki simetri lipat tak terhingga karena setiap lipatan yang kita bentuk selalu membagi dua bagian yang sama besar. Yang selanjutnya adalah jajar genjang. Coba kita lihat apakah jajar genjang memiliki simetri lipat atau tidak. Bisa kita lihat, setiap kita melipat jajar genjang tidak menimbulkan dua bagian yang sama besar. Jadi, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Ini merupakan bangun datar segi 5. Bangun datar segi 5 memiliki 5 simetri lipat. Bisa kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, segi 5 mempunyai 5 simetri lipat. Yang selanjutnya adalah oval. Coba kita lihat, oval memiliki berapa simetri lipat? 1, 2. Oval hanya memiliki 2 simetri lipat. Yang terakhir adalah segi 6. Segi 6 memiliki 6 simetri lipat. Bisa kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi segi 6 mempunyai 6 simetri lipat, sama halnya dengan segi 5 yang mempunyai 5 simetri lipat. Jadi, setiap sisi-sisinya menghasilkan simetri lipat. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa bangun-bangun yang memiliki simetri lipat dan juga memiliki sumbu simetris. Sekarang Bapak cukupkan dulu pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun hari ini tidak ada tugas untuk kamu semuanya, ya. Dan juga jangan lupa untuk hari Jumat nanti kita insya Allah Google Meet untuk melakukan pengecekan surah Al-Lail dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, dan juga persiapkan diri juga untuk menghadapi PTS nanti tanggal 15 hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.